Sebelum Nabi Isra Mi'rajkan penuh kesedihan. Nabi ketika Isra Mi'rajkan membawa oleh-oleh sholat. Ini maknanya apa? Tidak ada obat yang lebih mujarab, tidak ada obat yang lebih ampuh untuk mengobati apapun kesedihan yang sedang kita alami, melebihi efek yang mampu diberikan oleh sholat. Sholat itu luar biasa, Pak. Makanya Nabi Muhammad dalam sebuah riwayat, kalau sudah banyak pikiran, kalau Nabi Muhammad disibukkan dengan banyak sekali tekanan, Nabi mencari Bilal. Mana Bilal? Mana Bilal? Ini Bilal Rasulullah. Dipanggil Nabi. Arihna biha ya Bilal. Istirahatkan kita dengan sholat, wahai Bilal. Jadi momen seorang itu merasakan ketenangan dan betul-betul merasa istirahat dari segala bentuk kepenatan dunia itu ketika sholat. Makanya Bapak Ibu bisa kita lihat seberapa hebatnya bencana dan musibah menimpa seorang mukmin kalau dia khusyuk dalam sholatnya, kalau dia jaga sholat pada waktunya. Apa kata Allah? Innal insan khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat musibah ngeluh dia. Ya Allah, kok dapat sakit aku ya Allah. Ya Allah, kok bangkrut bisnisku ya Allah. Ya Allah, kenapa aku dimutasi tempat kerja ya Allah. Wa idza massahul khairu manun. Ketika dapat nikmat ngeluh juga. Jadi orang yang enggak sholat hidupnya penuh dengan keluhan. Tapi Allah katakan illal musallin, yang enggak ngeluh cuma orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum ala sholatihim daim. Mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Para hadirin sekalian, jadi itu ringkas peristiwa Mi'raj yang dialami Nabi hingga Nabi pulang. Tapi ada bagian ketiga. Ketika membicarakan Isra Mi'raj, gak lengkap kalau kita tak bicarakan bagian yang ketiga ini. Apa itu? Dampak yang ditimbulkan peristiwa Isra dan Mi'raj kepada orang-orang beriman dan kepada orang kafir. Ketika Nabi pulang, qadarullah Bapak Ibu, orang pertama yang Nabi jumpai siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tanya, Muhammad dari mana? Siapa Nabi? Aku baru pulang dari Masjid Al-Aqsa. Kemudian aku dibawa ke langit ketujuh. Sekarang aku pulang. Mendengar jawaban Nabi, tertawa gembiralah Abu Jahal. Kenapa? Ini kesempatan, momen untuk membuktikan seperti tuduhan Abu Jahal sebelumnya, Muhammad memang udah gila. Pakai kesempatan dia. Diceritakan oleh Abu Jahal kemana-mana. Tahu gak kalian, Muhammad ngomong baru pulang dari Palestina hanya dalam waktu sebagian dari malam. Udah gila gak dia itu? Begitulah dikampanyekan, dibunuh karakter Nabi lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi ketika Abu Jahal berjumpa dengan Abu Bakar, waktu itu Abu Bakar belum dengar apapun dari Nabi, belum jumpa lagi dengan Nabi. Abu Jahal ngomong, Abu Bakar, udah tahu kau peristiwa terbaru? Apa itu? Muhammad cerita, dia baru pulang dari Palestina, bahkan dibawa sampai ke langit ketujuh hanya dalam waktu kurang dari semalam. Apa jawaban Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar mencerminkan bagaimana seharusnya sikap orang yang beriman. Abu Bakar dengan tenang menjawab, in kana kama qala faqad shadaq. Sekiranya apa yang kau ceritakan Abu Bakar memang itu yang disampaikan Muhammad, maka aku yakin 100% Muhammad berkata benar. Jadi orang beriman
sisakan ruang ragu kita sama Rasulullah, ragu kita akan kebenaran Quran. Kita semua gak ada yang nonton Isra Mi'raj, tapi seketika Allah bercerita dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, tak boleh ada ruang keraguan sedikit pun dalam hati. Isra Mi'raj itu gak mungkin, Isra Mi'raj itu mustahil. Hati-hati. Orang yang mengingkari Isra Mi'raj artinya dia mengingkari ayat Al-Quran. Karena Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran. Orang yang mengingkari Al-Quran dikhawatirkan batal keislamannya. Batal keislamannya. Kenapa? Mengingkari sesuatu yang jelas itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Isra Mi'raj ini kan mukjizat. Bapak Ibu ya, mukjizat enggak? Ya mukjizat. Allah tunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tapi lewat mukjizat ini, orang yang beriman makin kuat imannya. Orang yang kafir dan mendustakan Nabi makin parah pendustaannya. Itulah gambaran. Sehingga ini harus menjadi pegangan bagi kita. Bagaimana dalam menyikapi Isra dan Mi'raj, kita gak boleh selama akal tak bisa mengetahui berarti salah. Tidak. Akal manusia itu punya banyak keterbatasan. Akal manusia, panca indera manusia, tanpa ada bimbingan dari cahaya wahyu, akal ini pun banyak menipu. Akal ini pun banyak menyesatkan. Maka orang yang beriman menempatkan posisi wahyu di atas akal. Di atas akal. Jangan pula gara-gara ayat yang gak masuk akal kita bilang ayat ini udah kadaluarsa. Ketika baca hadis Nabi tak masuk di akal, langsung dia bilang, oh hadis Nabi ini gak bisa pakai. Tidak. Bukan begitu sikap orang-orang yang beriman. Nah, disinilah menjadi penting bagi kita lewat momentum Isra Mi'raj. Pertama, yang ini, sholat adalah momentum kita berkomunikasi dengan Allah. Sholat obat terbaik terhadap segala kegundahan. Dan yang ketiga, bagian terpenting dari peristiwa ini, bagaimana apa yang kita alami dari ujian-ujian keimanan itu cara Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Karena Abu Bakar percaya, maka dapatlah dia gelar As-Siddiq. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi. Karena gak ada sedikit pun ruang keraguan di hati Abu Bakar. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, sekiranya ditimbang iman umatku di satu sisi dan ditimbang imannya Abu Bakar di sisi yang lain, niscaya lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Allah, hebatnya itu. Jadi momen-momen sulit itu ujian keimanan. Tetap berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Rasulullah. Para hadirin sekalian, tersisa ada beberapa menit waktu. Saya buka kesempatan kalau ada di antara kita semua yang mau bertanya, berkomentar, sebelum ditutup nantinya dengan doa, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bin Abil Arqam. Hanya saja yang membedakan apa? Yang membedakan sholat ketika itu belum ada ketentuan waktunya dan sifatnya belum wajib. Sifatnya belum wajib. Dan waktunya itu gak ada waktu yang tertentu. Isyarat dalam Al-Quran perintah sholat itu apa? Di pagi dan di petang. Kapan waktunya? Gak ada ketentuan. Orang pertama yang diajarkan Nabi sholat sebelum Isra Mi'raj, dan dia orang pertama yang ingin mempertontonkan sholat di depan orang-orang kafir adalah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dulu orang Islam sholatnya sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam, Abu Bakar keluar menuju Ka'bah di Masjidil Haram, dia sholat. Sehingga sholatnya itu menarik perhatian orang-orang kafir Quraisy, dan di momen itu mereka mau membuli Abu Bakar. Sekiranya bukan karena diselamatkan oleh muslim-muslim yang di sana membawa Abu Bakar, mungkin Abu Bakar juga habis dipukuli karena sholatnya yang sengaja dikerjakannya di depan orang-orang kafir untuk menunjukkan eksistensi sholat. Jadi yang berbeda apa? Setelah Nabi pulang dari Mi'raj, ada ketentuan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi dari sisi waktu sudah ada, tapi tata cara diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ya begitu. Ya, tidak ada perbedaan. Nah, kalau kita perhatikan, sholat ini ibadah yang memang disyariatkan sebagai pokok ibadah di setiap risalah Nabi. Jadi Nabi Nuh ada sholatnya, Nabi Ibrahim ada sholatnya, Nabi Isa ada sholatnya. Semua Nabi ada sholat, walaupun kaifiyat dan tata caranya gak mesti sama. Sebagaimana mereka puasa, Nabi Muhammad juga puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa bukti Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sholat? Ketika Quran bercerita tentang Nabi Ismail, wazkur fil kitab Ismail, disebutkan wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Ismail dulu menyuruh keluarganya untuk sholat. Berarti ada sholat di zaman Nabi Ismail, tapi jangan pahami gerakannya, kaifiatnya harus sama seperti sholat di kita. Nah, jadi sholat sudah ada, tapi belum wajib, belum ada ketetapan waktu. Dan kalau ditanya berapa lama itu, kalau kita perhatikan proses sosialisasi sholat 5 waktu ini sudah mantap sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau beberapa riwayat mengatakan Nabi Isra Mi'raj tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad hijrah tahun 13 kenabian, berarti ada juga masa kurang lebih 2 tahunan itu disosialisasikan sholat. Tapi walaupun demikian tetap masih sembunyi-sembunyi sholatnya, karena sholat baru ada masjid dibangun oleh Rasulullah pertama, Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, barulah di situ sholat berjamaah dikerjakan dengan terang-terangan. Demikian. Ada lagi? Masih ada 3 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada minimal usul gitu, Ustaz?
sejauh singkat. Pertama, kita harus pahami tiap orang kadar khusyuknya dalam sholat berbeda-beda. Rasulullah berkata, ada yang dapat 9 dari 10 khusyuknya. Ada yang dapat 8 dari 10. Ada yang dapat 7 dari 10. Ada yang dapat 1 dari 10. Ya. Ada yang bahkan tak dapat 1 pun dari 10. Makanya ada kecaman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Mungkin dia melakukan gerakan-gerakan seperti orang sholat, tapi hati dan pikirannya lalai akan hakikat sholat. Ini artinya apa? Gak ada sedikit pun minimal khusyuk dalam sholat. Nah, tentunya kiat untuk dapat khusyuk tadi saya katakan 3T. Ya. Tumanina, tadabbur, tafakur. Dan kekhusyukan sholat diawali dari khusyuknya wudu. Apa makna khusyuknya wudu? Ketika engkau berwudu, bayangkan engkau membersihkan dirimu semata-mata untuk menghadap Khaliq as-samawati, pencipta langit dan bumi. Kita tak pengen ada sesuatu yang tak pantas dan tak layak untuk dihadap. Nah, makanya ini ada berwudu, perbaiki wudu, pilih tempat yang bersih, yang paling nyaman. Semakin nyaman masjid kita, semakin lebih